Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Launulun Zal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Mengaku perempuan dan dokter hewan, pemuda di Kota Baru menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu kembali digelar. Saksi menyebut Mardani Maming memaksa peralihan IUP pertambangan. Banjirop masih merendam jalan permukiman di sejumlah kawasan Banjarmasin. Seorang pemuda berinisial KR di Kabupaten Kota Baru ditangkap polisi karena mengaku perempuan dan dokter hewan untuk menipu. Pemuda berusia 25 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Kota Baru di Desa Jone Grogot, Kalimantan Timur pada 29 November lalu. Pelaku KR menipu korban berinisial PK dengan mengaku sebagai perempuan yang berprofesi sebagai dokter hewan. Bermodalkan suara yang mirip perempuan, pelaku meminta korban mentransfer uang 361 juta rupiah. Meski belum pernah bertemu dan hanya terhubung melalui media sosial, korban mempercayai pelaku dan mengirimkan uang tersebut karena pelaku berjanji mau menikah dengan korban. Jadi si pelaku sendiri berpura-pura jadi seorang wanita, di mana wanita itu inisial A dengan pekerjaan dokter hewan. Kemudian korban dijanjikan akan menikah dengan pelaku dengan syarat mengirimkan uang, sejumlah uang, yang dimana uang itu dikirim dalam transfer 2 kali, sehingga totalnya kerugian daripada korban yaitu 361.700.000. Dokter hewan gadungan ini akan dikenai pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin akhir pekan lalu. Dalam sidang lanjutan ini, Jaksa KPK menghadirkan 6 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tersebut. Salah satu saksi mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwi Jono Putrohadi Sutopo menyebut, Mardani Maming memaksa peralihan nama pemilik IUP pertambangan. Pada tahun 2011 lalu, terdakwa Mardani bersikeras memintanya mengurus pengalihan nama IUP PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL ke PT Prolindo Cipta Nusantara PCN. Selain itu, Dwi Jono juga membeberkan ia kerap ditelepon Direktur Utama PT PCN Henry Sutio saat yang bersangkutan masih hidup. Menurutnya, almarhum Henry Sutio kerap mengeluh tentang terdakwa yang kerap meminta uang kepadanya. Menanggapi keterangan saksi, kuasa hukum Mardani Maming, Abdul Qadir mengatakan, keterangan saksi tentang kliennya berubah-ubah. Bagi kami tentu saja berharap bahwa majelis bisa melihat inkonsistensi transaksi. Ini penting sekali. Kalau sudah saksi inkonsisten, patut diduga bahwa keterangannya itu sebetulnya entah ada apa di belakang ini, begitu kan? Itu patut diduga ini. Jadi kekuatan pembuktiannya juga lemah. Kita berharap hakim memperhatikan itu dan lagi sebetulnya keterangan saksi di bawah sumpah itu punya konsekuensi hukum. Namun Jaksa KPK Budi Sarumpet menjelaskan, keterangan saksi sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP.
Ternyata jawabannya sesuai, jadi tidak ada yang berubah-berubah. Nah makanya tadi PH-nya menyampaikan berubah-berubah tadi, itu patokannya apa? BAP atau ada patokannya yang lain? Kalau patokannya yang lain, pasti mungkin berbeda. Dalam persidangan kan yang menjadi pedoman bagi hakim, JPU adalah BAP yang diberikan pada saat proses penyidikan di perkara yang disangkakan kepada tersangkanya. Nggak boleh BAP tersangka lain ditanyakan kepada saksi. Ada berapa saksi yang diperiksa? Hari ini 6. Hari ini. Terdakwa Mardani Maming adalah mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018. Ia terjerat perkara korupsi ini karena diduga menerima suap sebesar 118 miliar rupiah atas pengalihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN 2011 lalu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Enggak. Situ jagaan dia masuk sini. Seekor bekantan masuk permukiman di kawasan seberang Masjid Banjarmasin Tengah akhir pekan lalu. Hewan mamalia itu memanjat pohon dan naik ke atap sejumlah rumah di permukiman ini. Bekantan tersebut dievakuasi anggota pemadam kebakaran dan tim penyelamat hewan dengan tembakan obat bius. Binatang endemik Kalimantan yang diperkirakan berusia sekitar 5 tahun ini berjenis kelamin jantan dan berbobot 20 kg. Jadi bahwa bekantan muncul di area perumahan dan akhirnya tim menyusuri perumahan tersebut akhirnya dapat dengan evakuasi dengan menggunakan senjata bius. Mungkin ini dugaannya kenapa nih bisa sampai ke permukiman masyarakat, Pak Dokter mungkin? Ya, jadi informasi awal memang kemungkinan ini adalah terpisah dari anggota atau kelompoknya, koloninya, ataupun ada juga kemungkinan ini adalah peliharaan dari masyarakat yang mungkin juga lepas. Jadi kita tahu ada dua kemungkinan rata-rata. Jadi yang pertama itu terpisah dari koloninya, yang kedua adalah peliharaan masyarakat yang mungkin lepas. Bekantan ini akan diserahkan ke Taman Satwa Jahri Saleh di kawasan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mengaku perempuan dan dokter hewan, pemuda di Kota Baru menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu kembali digelar. Saksi menyebut Mardani Maming memaksa peralihan IUP pertambangan. Banjirop masih merendam jalan permukiman di sejumlah kawasan Banjarmasin. Sudah lebih dari sepekan, banjirop masih merendam jalan permukiman di sejumlah kawasan kota Banjarmasin. Salah satunya kawasan Prona 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Jalan permukiman di kawasan ini terendam banjirop dengan ketinggian sekitar 20 hingga 30 cm Sabtu pagi. Selain itu, banjir akibat luapan air Sungai Martapura tersebut juga merendam sejumlah rumah dengan ketinggian berkisar 5 hingga 10 cm. Emang kalau air pasang, hujan gitu Pak ya? Kalau kondisi air sudah surut tuh, surut juga sih Pak. Ada upaya minta bantuan atau apa gitu Pak? Sudah?
ada bang, artinya kan ada bang bantuan. Oh, betul lah. Madang orang juga orang anak. Ini sampai masuk ke pemukiman warga lah bang, banyunya bang. Ini dia. Ke rumah warga masuk lah. Masuk ini. Oh ada yang masuk lah. Kawasan Prauna 2 merupakan salah satu dataran terendah di kota Banjarmasin yang kerap kebanjiran saat air sungai Martapura meluap dan curah hujan tinggi. Banjir yang merendam jalan permukiman dan sejumlah rumah di kawasan ini akan surut saat air sungai Martapura surut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Halaman Sekolah Dasar Negeri SDN Banua Anyar 4 di Gang Pahlawan Perintis, Banjarmasin Timur kebanjiran. Sabtu siang lalu halaman sekolah ini terendam banjir rob dengan ketinggian air semata kaki orang dewasa atau sekitar 10 cm. Banjir akibat luapan air Sungai Martapura tersebut menyebabkan aktivitas belajar mengajar di sekolah ini terganggu. Sejumlah kegiatan yang biasanya berlangsung di lapangan seperti upacara dan olahraga terpaksa ditiadakan untuk sementara waktu. Semingguan ini mulai kanak-kanakan ujian tuh full sampai hari ini parah, sangat parah. Jadi merasa terganggu lah pas itu soalnya. Sangat terganggu aktivitas anak-anak, aktivitas guru. Nah selama ini kan ujian berbagi siswa. Nah apa yang kendalanya Bu? Pada saat kekanakan pas lah penilaian akhir sekolah, jadi bukan ujian, jadi anak-anak ini otomatis kan beraktivitas di sini sulit. Kadang-kadang kita menangati lah aja, kita menyariki jaka kita tuh jangan bahaya, tapi kan mereka harus misalnya hendak jajan, hendak keluar kelas, otomatis melewati genangan. Banjir akibat meluapnya air Sungai Martapura ini merendam jalan permukiman dan halaman sekolah di sejumlah kawasan kota Banjarmasin sejak November lalu. Sebelumnya banjir rob hanya terjadi pada malam hari hingga dini hari, kini banjir mulai merendam sejak pagi hingga siang hari. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Kebun sayur di sejumlah desa Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola kebanjiran akhir pekan lalu. Kebun sayur seperti tomat, sawi, cabai, dan daun bawang tersebut kebanjiran akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Barito. Kebun sayur yang terendam banjir seluas 5 hektar tersebar di 3 desa Kecamatan Marabahan, yakni Desa Sidomakmur, Karya Maju, dan Antar Baru. Terus dampak yang tanaman-tanaman sayuran ini belum sampai pasca panen mati karena perakaran terendam. Seperti ini contohnya nih, kan nggak kelihatan tanah ini, kelihatan air. Ini pun lahan kami rumput ini sebenarnya kami budidayakan untuk pasokan pakanan ternak kami. Kalau nggak ada ini kami kesulitan ini musim banjir ini. Jadi kalau terendam tuh kayak Pak? Jadi ini pun nanti akhirnya setelah kami arit pun mungkin kalau nggak berangsur surut bisa mati juga rumput ini. Entah nanti ke depannya seperti apa, yaitu tadi kami utarakan di depan, berhubung kami ini masih di Ganjar Kesehatan, ya masih bisa berpikir lah. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Eli Zulkaisih mengatakan, perkebunan sayur yang terendam banjir mengakibatkan petani terancam gagal panen. Meski dipanen lebih awal, sayur yang sudah terendam tidak dapat disimpan lama karena cepat membusuk. Sudah panen itu yang terendam, sebagian buahnya busuk. Itu yang dampaknya yang kelihatan. Terus kayak daun bawang di daerah Sidomakmur ini yang sudah tanam berapa hektar, ada yang itu tenggelam, lalu dibangkitin lagi, dicabutin lagi, tanam lagi ke tempat yang lebih tinggi. Itu pokoknya untuk air yang dalam ini dampaknya sangat besar bagi petani, kerugian petani, terutama dalam hal panen sayuran yang biasanya cabai bisa sampai 6-7 ton, 6-7 kuintal, sekarang 3, 4, 2 dapatnya gitu kan. Karena sebagian kan busuk, batangnya busuk karena terendam. Balai Penyuluhan Pertanian Marabahan akan mengusulkan bantuan bagi petani yang kebunnya kebanjiran agar dapat bercocok tanam kembali. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mengaku perempuan dan dokter hewan, pemuda di Kota Baru menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu kembali digelar. Saksi menyebut Mardani Maming memaksa peralihan IUP pertambangan. Banjirop masih merendam jalan permukiman di sejumlah kawasan Banjarmasin. Peternakan kambing yang dikelola petani di Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru Utara makin berkembang. Para petani di kelurahan ini beternak kambing sejak tahun 2018 lalu. Saat itu mereka diberi bantuan 15 ekor kambing oleh pemerintah Banjarbaru. Kini jumlah kambing di peternakan ini 71 ekor dan yang sudah dijual lebih dari 100 ekor. Kelompok tani kami ini dulu dapat bantuan tahun 2018, Pak. Sejumlah 15 ekor. Oke. Dipelihara sampai saat ini yang ada di kandang kami ini 71 ekor. Kalau yang sudah terjual itu lebih 100 rasanya, Pak. Bukan rasanya itu pasti, Pak. Oke. Lebih 100. Pak, dari jumlah yang sekian banyak ini apa sih Pak yang memotivasi Bapak, bahkan dari dinas sendiri gimana tindakannya Pak dengan Pak? Kalau dari dinas saya sangat salut, Pak. Di sini ada pembinaannya selalu komplit. Misalkan ada kambing sakit, memanggil Pak Mantri itu datang. Kalau ada kendala apa, koordinasi sama PPL, Pak. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dr. Hewan Yohana Kriswianto berharap petani Kelurahan Sungai Ulin jadi contoh untuk petani dan peternak kambing lainnya. Mereka dapat mengembangkan peternakan kambing ini berkat kerja keras dan kegigihan. 2018 kami memberikan bantuan sebanyak 15 ekor ke kelompok Subur Makmur, dan kami melihat perkembangan di kelompok ini sudah sangat bagus. Dalam waktu 4 tahun ternak dari 15 itu yang ada di kandang sekarang jumlahnya 71 ekor sudah menjual lebih dari 100 ekor. Jadi kami inginkan ini kelompok ini bisa menjadi percontohan bagi peternak-peternak kambing di Kota Banjarbaru. Ketika kita menekuni usaha ini dengan serius, semuanya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk meningkatkan produksi kambing di peternakan ini, DKP 3 Banjarbaru melatih para petani tentang cara beternak hewan. Selain itu, kesehatan dan perkembangan kambing di peternakan ini juga diperiksa secara rutin. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Meramaikan perhelatan Akbar Piala Dunia 2022, warga Banjarmasin nonton bareng nobar di salah satu kafe kawasan veteran Banjarmasin Timur Minggu dini hari. Mereka antusias menyaksikan tim kebanggaannya bertanding di babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang disiarkan langsung SCTV. Laga yang berlangsung di Stadion Khalifa Qatar ini mempertandingkan Belanda dengan Amerika Serikat. Karyawan kafe, Anggri, mengatakan kafe ini sudah mendapat izin dari SCM Group untuk menggelar nobar Piala Dunia 2022. Kafe ini dibolehkan menggelar nobar Piala Dunia sejak 20 November hingga 18 Desember 2022. Sendiri kebetulan kita juga menyelenggarakan juga, karena kita juga kan ada fasilitas segala macam, kita bekerja sama juga dengan nobar juga kita seperti layar belakang kan. Jadi dibuka setiap malam kah atau bagaimana?
setiap malam kita, setiap jadwal kita selalu bikin nobar. Jadi setiap hari, setiap jadwal Piala Dunia sampai final nanti kita ada nobar. Terus nih, bagaimana dengan izinnya? Karena kan izin untuk Piala Dunia ini tidak mudah. Kira-kira dari sini seperti apa untuk izin? Untuk izin kita sudah resmi. Karena kita harus di sana dan sudah bayar juga. Karena kan nggak gampang kan kita kalau nobar segala macam kan harus ada izin segala macam kan. Kalau nggak ada izin kita susah juga nanti. Makanya kita untuk izin segala macam kita dapat. Makanya kita akan nobar. Setiap tempat usaha yang menggelar nobar Piala Dunia 2022 wajib meminta izin kepada Surya Citra Media SCM Group selaku pemegang hak siar. Piala Dunia Qatar 2022 tidak hanya disiarkan SCTV, tapi juga Indosiar, Video.com, Moji, Mentari TV, Next Parabola, dan Champions TV. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji Mujir, jadi tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang masang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya dipasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Mengaku perempuan dan dokter hewan, pemuda di Kota Baru menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu kembali digelar. Saksi menyebut Mardani Maming memaksa peralihan IUP pertambangan.
Banjirop masih merendam jalan permukiman di sejumlah kawasan Banjarmasin. Seorang pemuda berinisial KR di Kabupaten Kota Baru ditangkap polisi karena mengaku perempuan dan dokter hewan untuk menipu. Pemuda berusia 25 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Kota Baru di Desa Jone Grogot, Kalimantan Timur pada 29 November lalu. Pelaku KR menipu korban berinisial PK dengan mengaku sebagai perempuan yang berprofesi sebagai dokter hewan. Bermodalkan suara yang mirip perempuan, pelaku meminta korban mentransfer uang 361 juta rupiah. Meski belum pernah bertemu dan hanya terhubung melalui media sosial, korban mempercayai pelaku dan mengirimkan uang tersebut karena pelaku berjanji mau menikah dengan korban. Jadi si pelaku sendiri berpura-pura jadi seorang wanita, di mana wanita itu inisial A dengan pekerjaan dokter hewan. Kemudian korban dijanjikan akan menikah dengan pelaku dengan syarat mengirimkan uang, sejumlah uang, yang dimana uang itu dikirim dalam transfer 2 kali, sehingga totalnya kerugian daripada korban yaitu 361.700.000. Dokter hewan gadungan ini akan dikenai pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sidang perkara korupsi mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin akhir pekan lalu. Dalam sidang lanjutan ini, Jaksa KPK menghadirkan 6 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tersebut. Salah satu saksi mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwijono Putrohadi Sutopo menyebut, Mardani Maming memaksa peralihan nama pemilik IUP Pertambangan. Pada tahun 2011 lalu, terdakwa Mardani bersikeras memintanya mengurus pengalihan nama IUP PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL ke PT Prolindo Cipta Nusantara PCN. Selain itu, Dwijono juga membeberkan ia kerap ditelepon Direktur Utama PT PCN Henry Sutio saat yang bersangkutan masih hidup. Menurutnya, almarhum Henry Sutio kerap mengeluh tentang terdakwa yang kerap meminta uang kepadanya. Menanggapi keterangan saksi, kuasa hukum Mardani Maming, Abdul Qadir mengatakan, keterangan saksi tentang kliennya berubah-ubah. Bagi kami tentu saja berharap bahwa majelis bisa melihat inkonsistensi transaksi. Ini penting sekali. Kalau sudah saksi inkonsisten, patut diduga bahwa keterangannya itu sebetulnya entah ada apa di belakang ini, begitu kan? Itu patut diduga ini. Jadi kekuatan pembuktiannya juga lemah. Kita berharap hakim memperhatikan itu dan lagi sebetulnya keterangan saksi di bawah sumpah itu punya konsekuensi hukum. Namun Jaksa KPK Budi Sarumpet menjelaskan, keterangan saksi sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Ternyata jawabannya sesuai, jadi tidak ada yang berubah-berubah. Nah, makanya tadi PH-nya menyampaikan berubah-berubah tadi, itu patokannya apa? BAP atau ada patokannya yang lain? Kalau patokannya yang lain, pasti mungkin berbeda. Dalam persidangan kan yang menjadi pedoman bagi hakim JPU adalah BAP yang diberikan pada saat proses penyidikan di perkara yang disangkakan kepada tersangkanya. Nggak boleh BAP tersangka lain ditanyakan kepada saksi. Ada berapa saksi yang diperiksa? Hari ini. Terdakwa Mardani Maming adalah mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018. Ia terjerat perkara korupsi ini karena diduga menerima suap sebesar 118 miliar rupiah
atas pengalihan izin usaha pertambangan PT BKPL ke PT PCN 2011 lalu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Enggak. Situ jagaan dia masuk sini. Seekor bekantan masuk permukiman di kawasan seberang Masjid Banjarmasin Tengah akhir pekan lalu. Hewan mamalia itu memanjat pohon dan naik ke atap sejumlah rumah di permukiman ini. Bekantan tersebut dievakuasi anggota pemadam kebakaran dan tim penyelamat hewan dengan tembakan obat bius. Binatang endemik Kalimantan yang diperkirakan berusia sekitar 5 tahun ini berjenis kelamin jantan dan berbobot 20 kg. Jadi bahwa bekantan muncul di area perumahan dan akhirnya tim menyusuri perumahan tersebut akhirnya dapat dengan evakuasi dengan menggunakan senjata bius. Mungkin ini dugaannya kenapa nih bisa sampai ke permukiman masyarakat, Pak Dokter mungkin? Ya, jadi informasi awal memang kemungkinan ini adalah terpisah dari anggota atau kelompoknya, koloninya, ataupun ada juga kemungkinan ini adalah peliharaan dari masyarakat yang mungkin juga lepas. Jadi kita ada dua kemungkinan rata-rata. Jadi yang pertama itu terpisah dari koloninya, yang kedua adalah peliharaan masyarakat yang mungkin lepas. Bekantan ini akan diserahkan ke Taman Satwa Jahri Saleh di kawasan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.